Hai, ketemu lagi sahabat akademika dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini kita akan bahas sama-sama tentang bagaimana menjadi negosiator yang handal. Bagaimana kita bernegosiasi yang baik. Tentu yang pertama kita akan lihat sama-sama sahabat akademika semuanya, kenapa kok kita perlu bernegosiasi. Kita tahu bahwa semua orang dalam setiap aktivitasnya itu membutuhkan satu keterampilan ataupun satu keharusan untuk bernegosiasi. Oleh karena itu teman-teman semuanya, negosiasi ini menjadi satu ilmu life skill, yaitu satu ilmu yang sangat akan mempengaruhi kehidupan seseorang untuk naik level, untuk naik kelas. Kenapa? Karena dalam setiap aspek yang dia temuin dalam kehidupannya pasti membutuhkan yang namanya negosiasi. Saya kasih contoh aja, misalnya dalam sebuah keluarga untuk menentukan hari weekend mau kemana, seorang ayah dengan istrinya, dengan anak-anaknya tentu punya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga untuk mempertemukan kepentingan itu diperlukanlah satu proses negosiasi, sehingga akhirnya terjadi bagaimana mengisi weekend yang ada. Ini salah satu contoh simpel yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu akan menjadi menarik ketika kita atau Anda semua yang bergerak di bidang kredit, banyak sekali yang perlu Anda akan negosiasikan. Oleh karena itu kita mesti harus lihat sama-sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apa tujuan daripada negosiasi tersebut. Yang pertama adalah make a deal, membuat kesepakatan. Ini yang menjadi tujuan utama negosiasi. Lalu apa yang kedua? Membangun hubungan jangka panjang, make long term relationship, hubungan jangka panjang. Itulah tujuan negosiasi. Lalu kalau ada tujuan yang ketiga, apa tujuannya? Ya membuat kesepakatan baru lagi. Kadang-kadang tujuan utamanya adalah kesepakatan A, tetapi dalam pembicaraan selanjutnya ternyata ada kesepakatan-kesepakatan yang muncul menjadi. Jadi paling tidak ada dua besaran dalam kita bernegosiasi, membuat kesepakatan dan membuat hubungan jangka panjang. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika Anda ingin membuat keputusan dalam bernegosiasi, ada tiga hal nih yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang pertama ketiga hal itu adalah yang namanya best alternative to a negotiate agreement. Apa kesepakatan yang paling baik di dalam negosiasi tersebut, atau banyak orang sering menyebut atau mengenalnya dengan nama BATNA. Ini yang pertama. Satu yang harus kita perhatikan, selalu ada alternatif solusi terbaik di dalam proses negosiasi. Yang kedua adalah reservation price. Berapa nilai tawar yang bisa Anda patok ataupun terendah yang akan dapat Anda berikan. Reservation price-nya berapa? Itu harus ada di dalam kita bernegosiasi. Atau yang terakhir yang dikenal dengan namanya ZOPA. ZOPA itu adalah range-nya itu berapa sih kalau nanti terjadi tawar-menawar atau terjadi negosiasi akan ketemu di angka berapa sih. Oleh karena itu tiga konsep penting ini yang perlu Anda pelajarin ataupun Anda perlu miliki ketika Anda akan menghasilkan negosiasi yang baik ataupun negosiasi yang berdampak dalam setiap perundingan ataupun negosiasi yang Anda lakukan. Selain itu teman-teman semua, ketika kita mempelajari negosiasi ini, banyak hal juga yang perlu Anda pelajari. Nanti di dalam e-modul Anda pelajarin semuanya tentang bagaimana karakteristik negosiasi, dan juga ada 4C yang harus Anda bangun dalam Anda bernegosiasi, terutama dalam Anda memproses kredit. Apa itu? Harus timbul yang namanya care, peduli. Ini dalam proses ya. Kemudian calm, kemudian clear dan komprehensif. Prinsip 4C ini harus Anda bawa, teman-teman bawa ketika Anda sedang bernegosiasi dalam Anda berproses kredit ataupun menginvestigasi dan mencari informasi
daripada rate yang Anda berikan. Karena apa? Ketika kita membangun hubungan, jadi dalam kita bernegosiasi teman-teman, yang perlu kita utamakan itu adalah fokusnya bagaimana kita membangun hubungan dengan lawan negosiator kita, lawan kita bernegosiasi. Ketika hubungan itu terbangun, maka negosiasi itu akan menghasilkan satu kesepakatan yang baik buat semuanya. Nanti kita akan bahas respect kepada calon debitur Anda. Kemudian tadi kita udah belajar komunikasi yang efektif, asertif, dua arah itu harus terjadi. Kemudian peduli, kita mesti juga punya kepedulian, sehingga akan menghasilkan win-win solution dalam Anda berproses bernegosiasi. Fokus pada manfaat produk untuk memenuhi daripada apa yang menjadi kebutuhan calon debitur Anda, apa yang menjadi kebutuhan calon customer Anda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman, sehingga dalam proses negosiasi ini selalu ada 4 hal yang terjadi, yaitu menang-menang, kemudian menang-kalah, kemudian kalah-menang, dan yang terakhir itu adalah kalah-kalah. Nah, ini kalau kita lihat dari keberanian dan toleransi ketika kita sedang bernegosiasi. Tentu yang pertama yang kita harapkan bisa kita nikmati dalam setiap proses negosiasi adalah selalu yang dinamakan menang-menang, win-win solution. Ini tujuan utamanya orang bernegosiasi. I'm okay, you are pun okay. Saya menang, Anda juga menang. Sehingga ketika ada beberapa kriteria dan mereka ada beberapa kriteria, tentu akan mengurangi kriteria, mengurangi ekspektasi, sehingga ekspektasi kedua-duanya ketemu, kepentingan kedua-duanya ketemu, terjadilah yang namanya menang-menang. Itu yang pertama. Kemudian di dalam menang-menang itu sesuatu kondisi yang diharapkan oleh semua negosiator. Tetapi kadang-kadang menang-menang ini tidak realistis. Makanya muncul yang kedua adalah menang kalah. Kita sebagai negosiator menang, tapi lawan kita kalah. Apa yang terjadi teman-teman kalau terjadi demikian? Tujuan negosiasi yang kedua bisa jadi tidak tercapai. Kenapa? Hubungan jangka panjang. Satu ketika kalau ada satu pihak yang dalam bernegosiasi itu kalah, pasti dia akan cari pengganti ketika dalam perjalanannya ketemu. Ya, oleh karena itu teman-teman pertimbangkan ketika Anda sedang bernegosiasi, menang kalah untuk saat ini oke, tapi long termnya mungkin Anda perlu strategi yang lain untuk ketika ini ya. Jadi menang-menang, menang kalah. Dan dalam proses negosiasi Bapak Ibu teman-teman, saya tidak menganjurkan yang namanya kalah menang, karena rumusnya nggak ada. Artinya Anda tidak sebagai seorang negosiator yang Anda kalau posisinya kalah, nggak perlu bernegosiasi kalau kalah. Oleh karena itu yang paling akhir itu adalah yang kalah-kalah. Minimal kalah-kalah negosiasi itu. Ya, kita nggak jadi, ya mereka nggak jadi. Ya, kita temenan aja ya. Nanti kita ketemu di proyek-proyek yang lain misalnya, atau di barang yang lain. Ini Bapak Ibu teman-teman semua sahabat akademika dimanapun Anda berada, hal yang perlu kita dasarkan, perlu kita upgrade sama-sama supaya kita menjadi negosiator yang baik. Kita harus pahami tentang kenapa kok negosiasi menjadi penting dan bagaimana hasil yang diharapkan dalam sebuah negosiasi tersebut. Nah, tentu untuk bisa menang-menang dalam bernegosiasi yang menghasilkan keuntungan buat kita, kita nanti akan pelajarin sama-sama tentang bagaimana tahapan bernegosiasi. Ada 3 tahapan, namun tidak akan saya bahas di modul ini. Kita akan lihat sama-sama di modul dan di video